20 hektar lahan di Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. ...256 orang kelompok negara Islam Indonesia ikrarkan setia NKRI. Tempat usaha mebel Jati dan 4 ruko di kota Jambi terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 26 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi tempat usaha mebel Jati dan 4 ruko di kota Jambi hangus terbakar. Dalam insiden tersebut, 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit setelah menderita luka bakar. Kebakaran dahsyat terjadi di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Kamis malam. Kobaran api membumbung tinggi dari tempat usaha mebel Jati. Api semakin membesar lantaran tempat usaha tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar dan meluas hingga membakar 4 ruko lainnya. Kebakaran tersebut membuat warga sekitar panik, namun api yang terus membesar mengurungkan niat warga untuk membantu proses pemadaman. Tidak lama berselang, petugas Dinas Damkar tiba di lokasi. Sekitar 9 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 1 jam api berhasil dipadamkan petugas. Dari hasil penyelidikan sementara, api diduga berasal dari gardu listrik di depan tempat usaha tersebut yang meledak dan menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar. Dugaan kebakaran sementara ini berdasarkan hasil investigasi rekan-rekan di lapangan itu dimulai dari banyaknya bahan bakar yang sudah terbakar, ada thinner, ada bahan-bahan untuk membakar mebel. Dalam insiden tersebut 3 orang dilarikan ke rumah sakit. 1 diantaranya merupakan balita berusia 2 tahun. Ketiganya harus mendapatkan perawatan medis lantaran menderita luka bakar ringan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya saudara, bencana kebakaran hutan dan lahan masih menghantui Kabupaten Muaro Jambi. Tercatat hingga di pertengahan musim kemarau, ada sekitar 20 hektar luas lahan yang telah terbakar di 8 desa. Tim Satgas Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Muaro Jambi hingga kini masih disiagakan baik dalam pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, hingga pertengahan musim kemarau tahun ini tercatat ada sekitar 20 hektar luas lahan di Muaro Jambi yang telah terbakar. PLT Kalaksa BPBD Ahmad Ridwan mengatakan, terdapat 8 titik kebakaran yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Terluas kebakaran terjadi di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan yang mencapai 5 hektar. Sedangkan 7 titik lainnya, yakni Desa Talang Duku, Tangkit Lama, Tangkit Baru, kemudian Desa Pematang Gajah, Ratau Panjang, Lontrang, dan Desa Bakung. Masing-masing luas kebakaran di bawah 5 hektar. Dalam penanggulangan Karhutla, tim masih melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat, meski menemukan berbagai rintangan. Pemadaman tetap pada jalur darat itu memang kami dengan alat yang seadanya, tapi tetap mengutamakan kecepatan dan ketepatan itu. Di tengah musim kemarau, masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain sosialisasi kepada masyarakat, tim Satgas juga gencar melakukan patroli di kawasan yang rawan terbakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejak awal Januari hingga pekan ketiga Juli 2024, 90 titik panas terpantau oleh satelit Aquaterra BMKG Provinsi Jambi. BPBD Sarolangun pastikan tidak semua berpotensi terjadinya karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan,
90 titik panas tersebut terpantau di beberapa kecamatan yang menjadi daerah rawan karhutla, seperti Kecamatan Pauh, Mandi Angin Timur, Mandi Angin, Batin Delapan, dan Kecamatan Sarolangun. Berdasarkan data titik panas, sejak Januari hingga akhir Juni 2024, terpantau 50 titik panas, sedangkan di periode Juni dan Juli 2024 ini, terpantau 40 titik panas. Namun tidak semua titik panas tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ina Aswadi menjelaskan, peningkatan titik panas mulai terjadi setelah memasuki awal musim kemarau. Meski intensitas hujan di bulan Juni kemarin masih terjadi, namun titik panas sudah bermunculan, dan terbaru titik panas berada di lahan gambut Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, dan Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun. Untuk sampai malam tadi yang saya rekam itu lebih kurang 90-an lebih dari seluruh. Tim gabungan terus melakukan patroli ke sejumlah wilayah yang menjadi titik fokus rawan karhutla untuk mengantisipasi serta menekan munculnya sebaran titik panas seiring makin teriknya cuaca dalam 2 pekan terakhir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, kebakaran hutan dan lahan gambut saat ini masih terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan langsung kontributor TVRI Jambi Edi Kusnadi. Ya, selamat sore Edi. Ya, selamat sore. Ya Edi, sudah berapa hari kebakaran lahan gambut di wilayah Kabupaten Sarolangun? Silakan Edi. Baik, terima kasih. Kebakaran lahan gambut di Sarolangun terdapat di 2 kecamatan. Yang pertama itu berada di Kecamatan Air Hitam di Desa Lubuk Kepayang. Kebakaran di Desa Lubuk Kepayang ini sudah terjadi 4 hari. Namun saat ini dipastikan dari Manggala Agni maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa untuk per hari ini sudah dinyatakan padam. Sementara untuk di Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun, sudah memasuki hari ketiga. Namun upaya pemadaman masih terus dilakukan dan pihak pemerintah daerah melalui tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan memastikan bahwa 2 wilayah kebakaran yang terjadi di Desa Tinting ini sore ini dipastikan padam. Ya, baik Edi. Dan untuk berikutnya, apa saja langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh tim gabungan dalam melakukan upaya pemadaman dan pendinginan lahan gambut tersebut, Edi? Baik, terima kasih. Dalam melakukan upaya pemadaman ini mereka dibantu dari pihak dari masyarakat sekitar maupun tim perusahaan yang menurunkan 10 personilnya termasuk alat pemadam kebakaran. Adapun lahan yang terbakar di Desa Lubuk Kepayang ini merupakan lahan gambut terdiri dari lahan yang tidak produktif. Lahan ini termasuk dalam lahan sengketa antara masyarakat dan pihak perusahaan. Sementara di Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun merupakan lahan masyarakat produktif yang dimana dalam melakukan pemadaman pendinginan mereka mengutamakan lahan masyarakat yang baru ditanam. Kemudian baru mereka menyisir, memadamkan api yang berada di titik yang terbakar. Upaya ini mereka lakukan agar api itu tidak berusaha untuk menjalar ke wilayah-wilayah yang baru. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lahan yang terbakar. Selain melakukan patroli ke wilayah yang masuk dalam zona rawan karhutlah, terutama yang berada di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandi Angin, dan Kecamatan Air Hitam. 4 wilayah ini menjadi titik fokus dari tim Satgas Karhutlah agar tidak terjadi kebakaran di lahan gambut, karena waktu untuk melakukan pemadaman ini membutuhkan waktu yang lama. Sementara peralatan yang dimiliki masih belum bisa mencakup wilayah-wilayah yang jauh, terutama wilayah gambut yang merupakan yang kedalamnya itu mencapai 3 hingga 4 meter. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Sarolangun. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, BMKG Jambi memprediksi Juli hingga Agustus menjadi puncak musim kemarau tahun 2024.
Posisi puncak musim kemarau tahun ini terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi memprediksi puncak musim kemarau tahun 2024 untuk Provinsi Jambi terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Kepala BMKG Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono menjelaskan, posisi puncak musim kemarau tahun ini terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Sementara berdasarkan pengamatan yang dilakukan, untuk potensi tumbuhnya awan-awan hujan diperkirakan baru akan terjadi pada 28 Juli mendatang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Ibnu menekankan, potensi terjadinya hujan dan kategori ringan di puncak musim kemarau akan lebih berkemungkinan terjadi pada bulan Agustus. Tingkat kelembapan udara yang optimal pada bulan Agustus menjadi perpaduan yang tepat untuk menumbuhkan awan-awan penghujan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa di bulan Juli ini memang kami dari awal sudah menyampaikan di bulan Juli sampai Agustus jadi puncak musim kemarau 2024 di Provinsi Jambi. Untuk beberapa hari ke depan memang di tanggal 24 ini sampai tanggal 27 Juli 2024 memang ada potensinya kecil untuk terjadinya hujan. Ibnu mengimbau masyarakat untuk lebih antisipasi dalam mewaspadai kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi selama puncak musim kemarau. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Kapolda Jambi ajak seluruh masyarakat dan perusahaan untuk berperan aktif menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepolisian tidak segan-segan melakukan penindakan tegas terhadap oknum yang sengaja membakar lahan. Satgas Karhutla meminta kepada seluruh perusahaan agar turut berperan aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi di tengah puncak musim kemarau. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan pihaknya telah menerjunkan ratusan personel gabungan dan menyediakan peralatan pemadam kebakaran. Namun pihak perusahaan diminta untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan baik itu perorangan maupun perusahaan, kepolisian tidak segan-segan akan melakukan penindakan tegas. Melakukan pembakaran terhadap lahan dan apabila itu dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun perusahaan, pasti akan kami tindak tegas. Diharapkan dengan tindakan ini dapat membantu petugas dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, hutan mangrove berperan penting bagi pelestarian biota laut. Selain itu, hutan mangrove juga kerap menjadi penjaga di bibir pantai dari terjangan abrasi. Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap 26 Juli. Peringatan Hari Mangrove Sedunia penting karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya ekosistem mangrove dan mendorong tindakan untuk melindungi dan melestarikannya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah dan sebagian besar adalah hutan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikaruniai sumber daya hutan dan luasnya tercatat 203.921 hektar yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan mangrove. Hutan mangrove yang juga dikenal dengan hutan bakau tumbuh di daerah tropis dan subtropis di sepanjang garis pantai hingga muara sungai seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mangrove merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Salah seorang aktivis pergerakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Edi Sarifudin mengatakan, hutan mangrove mampu menyerap karbon dari atmosfer hingga 5 kali lebih banyak daripada hutan di daratan. Serapan karbon ini akan mengurangi laju perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa pada 1 dekade terakhir. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai habitat bagi spesies seperti burung, ikan, dan serangga. Edi mengajak kepada seluruh generasi milenial untuk dapat melestarikan hutan mangrove. Edi Saripudin berharap
Hutan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak kembali dibabat untuk alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, seperti tahun 2022 di Kecamatan Sadu. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya TP PKK Provinsi Jambi serukan stop ujaran kebencian di masa pilkada. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pilkada. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestidar Haris mengajak seluruh pengurus TPPKK di daerah untuk menyosialisasikan pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Upaya itu bertujuan untuk meminimalisasi ujaran kebencian di masa pilkada. Menyikapi mulai memanasnya suasana politik jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang berimbas pada meningkatnya jumlah ujaran kebencian di media sosial, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi, Hestidar Haris mengajak seluruh pengurus TPPKK di daerah hingga ke tingkat desa wisma untuk menyosialisasikan pentingnya bijak dalam bermedia sosial kepada masyarakat. Saling menjaga dan tidak terprovokasi dengan hujatan di tengah situasi politik di daerah saat ini. Sangat penting untuk memastikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat. Pengurus TPPKK diharapkan menjadi pionir yang dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Meminimalisasi munculnya ujaran kebencian pada masa pilkada sangat diperlukan agar masyarakat saling menjaga kerukunan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Tadi kepada seluruh ketua tim penggerak PKK kecamatan, kami menghimbau dalam tahun politik ini supaya tim penggerak PKK sampai ke paling bawah, sampai ke Dasawisma, agar bijak dalam menyikapi kondisi politik di daerah masing-masing. Jangan terprovokasi. Menciptakan suasana yang damai di tengah masa pilkada menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlangsungan proses pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi mengingatkan ASN agar tidak terafiliasi dengan partai politik. Sebagai upaya pencegahan dalam menjaga netralitas, pemerintah Kota Jambi akan menggencarkan pengawasan terhadap ASN. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah Kota Jambi mengingatkan ASN agar tetap netral, tidak boleh terafiliasi atau berhubungan dengan partai politik, dan memihak ke salah satu calon kepala daerah. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah Kota Jambi mengingatkan ASN agar tetap netral, tidak boleh terafiliasi atau berhubungan dengan partai politik dan memihak ke salah satu calon kepala daerah. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN tidak boleh tergabung dalam partai politik. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kota Jambi Yedi mengatakan, sebagai upaya pencegahan dalam menjaga netralitas, Pemkab Jambi akan menggencarkan pengawasan terhadap ASN. Sejauh ini belum ada laporan ASN yang terafiliasi dengan partai politik. Masyarakat atau dinas terkait wajib melaporkan ke BKPSDM jika menemukan ASN yang tergabung dengan parpol. Afiliasi dengan parpol itu belum ada sampai sejauh ini karena juga belum memasuki tahapan-tahapan daripada politik, jadi kami belum ada menerima laporan ASN yang bergabung dalam parpol. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, ASN yang tergabung dalam partai politik akan dikenakan sanksi, mulai dari pembinaan, teguran hingga pemberhentian dengan hormat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, masih dalam berita menuju pilkada, saudara. Gubernur Al-Haris minta pemerintah daerah mengawal ASN dan masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII untuk mencabut baiat dan kembali ke NKRI. Berdasarkan data Kesbangpol Sarolangun, 30 warga terindikasi pernah tergabung dalam Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Berdasarkan data Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Kabupaten Sarolangun,
30 warga terindikasi pernah tergabung dalam Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Meski tak lagi aktif sebagai anggota NII, namun mereka diharuskan ikrar kepada NKRI. Gubernur Al-Haris mengatakan, di Provinsi Jambi ada sejumlah ASN yang diduga terafiliasi dalam gerakan NII. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten kota agar ASN dan masyarakat yang terindikasi pernah tergabung dalam gerakan NII kembali ke NKRI. Al-Haris menjelaskan, dirinya telah menerima data dari Densus 88 anti teror, nama-nama ASN di lingkup pemerintah kabupaten kota maupun Provinsi Jambi yang terindikasi pernah tergabung dalam gerakan NII. NII itu kan hasil kita dengan hasil pendataan. Kita hari ini sudah mulai mendata, menemukan orang-orang terlibat di NII itu. Ada ASN kita, ada banyak orang di situ. Nah, kita hari ini menunjuk mereka agar kembali ke NKRI dengan cara mencabut baiatnya. Ya, dan nanti Agustus rencananya juga akan ada baiat yang cabut tadi. Itu intinya. Jadi mereka sudah tidak lagi ikut jaringan itu, tapi perlu dicabut baiatnya. 30 orang yang terlibat dalam jaringan NII di wilayah Kabupaten Sarolangun telah menyatakan siap secara mandiri mencabut baiat serta mengikuti dan melakukan ikrar NKRI di Polda Jambi pada 25 Juli 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. 256 orang yang tergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia atau NII menggelar cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI. Mereka berjanji akan kembali kepada pemahaman yang moderat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikawal polisi, 256 orang yang sempat terafiliasi kepada kelompok Negara Islam Indonesia (NII) tiba di lapangan hitam Polda Jambi pada Kamis sore. Mereka langsung mengikuti rangkaian kegiatan cabut baiat dan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pencabutan baiat dan ikrar setia ini disaksikan langsung oleh Forkopimda Jambi dan Anjang Tama Bidang Penindakan Densus 88 Torik Triyono. Pencabutan baiat dan ikrar setia NKRI ini diharapkan dapat menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, ratusan mantan anggota NII tersebut merupakan bukti nyata bahwa paham NII telah menyebar luas dan perlu diwaspadai oleh masyarakat. Saudara kita dengan penuh kesadaran mencabut baiat mereka, mencabut sumpah mereka kepada negara Islam Indonesia. Yang tentunya ini satu kesadaran yang perlu kita hormati bersama dan kita syukuri karena mereka sepakat berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita harus sebagai warga negara sadar bahwa yang namanya NII itu nyata, itu ada, dan itu hidup di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat Provinsi Jambi harus senantiasa waspada. Ternyata memang organisasi terlarang ini ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Proses cabut baiat dan ikrar setia NKRI ini ditandai dengan proses mencium bendera NKRI. Mereka berjanji tidak kembali lagi kepada paham tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Buronan kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term notes atau MTN PT Sumprima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi tahun 2017-2018. Leo Darwin kembali diperiksa. Pemeriksaan itu dilakukan ke Jati Jambi guna melengkapi berkas perkara sebelum kasus tersangka dilimpah ke Pengadilan Negeri Jambi. Pasca diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jambi di Komplek Tropical Sunset Jalan Pura Mertasari, Pepecut, Klot Kota, Denpasar, Bali. Beberapa hari yang lalu, buronan kasus gagal bayar medium term note atau MTN PT Sumprima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi tahun 2017-2018
Leo Darwin kembali diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Kasih Pemkum Kejati Jambi Naoli Wijaya mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara tersangka sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Tersangka ini merupakan mantan Direktur PT Kolumbindo Perdana Cash dan Kredit Direktur PT Citra Prima Mandiri atau Columbia. Tersangka diduga terlibat langsung terhadap kasus tersebut, hingga negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 310 miliar rupiah lebih. Hari ini Kejaksaan Tinggi Jambi memeriksa satu orang tersangka LD didampingi penasihat hukumnya pada hari Rabu ya, tanggal 24 Juli 2024 jam 13. Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal Primer 2 Ayat 1 Junto, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto, Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain menghubungkan 3 desa, jalan yang dibuka TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dapat mensejahterakan masyarakat. Karena jalan tersebut dapat memangkas 10 km untuk masyarakat menjual hasil pertanian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Yogi, apa saja program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi tahun 2024 ini? Silakan, Yogi. Baik, dapat saya laporkan, saat ini program TNI Manunggal Membangun Desa ke-121 Kodim 0415 Jambi masih berlangsung, yang dimana program TMMD ini dipusatkan di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Banyak program yang dilakukan dalam program TMMD ini. Salah satunya yaitu membuka jalan sepanjang 4,6 meter dan lebar 9 meter, yang dimana jalan tersebut dapat menghubungkan 3 desa, yakni Desa Sukamaju ke Desa Muaro Sebapo dan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Selain dapat menghubungkan jalan 3 desa, jalan yang dibuka oleh program TMMD ini juga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang dimana jalan tersebut dijadikan masyarakat untuk memanen hasil taninya. Rata-rata memang masyarakat di Desa Sukamaju ini berprofesi sebagai petani, yang dimana jalan sebelumnya para petani mengakses jalan tersebut untuk menjual hasil taninya sejauh 15 km. Dengan adanya jalan TMMD ini, masyarakat dapat memotong hingga 10 meter, sehingga masyarakat dapat menekan atau memperkecil untuk pengeluaran ongkos distribusi hasil taninya, dan untuk income dan pendapatan masyarakat lebih banyak dibanding dengan menggunakan jalan sebelumnya. Selain pembukaan jalan, pada program TMMD ini juga dapat juga melakukan kegiatan fisik lainnya, seperti melakukan pembedahan rumah dan rumah sumur bor. Rata-rata untuk melakukan pembedahan rumah ini dipilih yaitu seorang janda lansia yang rata-rata umurnya di atas 60 tahun. Selain itu juga lantaran sulitnya air di desa tersebut, juga dipilih titik-titik sumur sebanyak 4 titik sumur bor yang dilakukan pada program TMMD ini. Selain kegiatan fisik, kegiatan TMMD juga dilakukan kegiatan non fisik seperti melakukan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan bela negara serta penyuluhan kartu telah, yang dimana di musim kemarau ini masyarakat dilarang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Demikian, Cynthia. Kembali ke studio. Lalu kapan program-program tersebut dibuka dan bagaimana respon masyarakat untuk program-program itu? Baik, untuk membuka TMMD sendiri dibuka sejak 2 hari yang lalu, yakni 24 Juli 2024, yang dimana dibuka langsung oleh PJ Bupati Muaro Jambi. Sedangkan untuk program ini berjalan selama 1 bulan, yang dimana
para personil dan para masyarakat terus melakukan gotong royong dan bahu-membahu dalam membangun kegiatan fisik PMMD. Demikian, Sabtu. Lalu untuk pembangunan jalan, apakah membutuhkan pembebasan lahan dari masyarakat, Yogi? Baik, untuk pembukaan jalan terdapat banyak masyarakat yang menghibahkan untuk program tersebut. Banyaknya masyarakat ini disambut oleh pihak TNI dan pemerintah lantaran mereka berterima kasih karena telah menghibahkan jalan tersebut untuk program TMMD. Demikian. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, 553 siswa SMA dan sederajat menerima bantuan Dumi Sake Pendidikan. Ya, Saudara, tetaplah bersama kita. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, terima kasih Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Al-Haris resmi menerima bantuan CSR 2 unit ambulans dari Bursa Efek Indonesia Jambi. Program CSR di bidang kesehatan itu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan daerah. Gubernur Al-Haris menerima bantuan CSR 2 unit ambulans dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jambi. Pemberian bantuan CSR di bidang kesehatan itu dalam rangka HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Al-Haris mengatakan, percepatan pembangunan daerah dari berbagai sektor sangat membutuhkan kolaborasi positif dari seluruh pihak. Pemprov secara terbuka memberikan kesempatan untuk bersinergi bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Program CSR di bidang kesehatan akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan daerah. Bantuan 2 unit ambulans itu akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk RSUD dan RSJD dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan. Kita bersyukur ya bahwa teman-teman dari lembaga keuangan ini bisa memberikan sumbangsinya untuk Jambi, khususnya ambulan pada hari ini. Artinya ini sebuah kolaborasi yang menghasilkan, yang pada akhirnya mereka bisa memberikan bantuan CSR kepada kita. Dan kita berharap di Jambi warga Jambi lebih cerdas menggunakan produk keuangan, ya, sehingga ke depan kita berharap pelaku industri di Jambi ini menggunakan apa yang sudah menjadi tren yang legal yang diakui negara dan bisa menguntungkan diri kita dan tidak ada masalah hukum, ya, itu yang penting. Al-Haris mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan produk-produk keuangan yang legal agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengukuhkan serta menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa serta BPD dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Pengukuhan tersebut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Proses pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang perpanjangan SK Kepala Desa di 144 Kepala Desa dan SK Bupati Sarolangun tahun 2024 tentang perpanjangan SK BPD sebanyak 868 orang se-Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Jambi dalam pengukuhan dan pemberian SK Kepala Desa dan anggota BPD dari jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun. Perpanjangan jabatan Kepala Desa dan BPD tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang ditetapkan tanggal 25 April 2024 dan Surat Edaran Mendagri tanggal 5 Juni 2024 tentang penegasan perpanjangan jabatan Kepala Desa dan BPD. Saya penjabat Bupati Sarolangun dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudara dalam jabatan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan penyesuaian masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3.
Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan BPD, diharapkan dapat bersinergi membangun desa dengan harmonis, maju dan aman. Peran aktif seluruh kepala desa serta BPD dapat menghadapi pemilu kada sangat diharapkan, demi menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah desa masing-masing. Dari 149 desa, 5 desa tidak ikut dikukuhkan karena masih dijabat PJ Kepala Desa, yakni Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai, Desa Guruntuo Simpang Kecamatan Mandi Angin, Desa Guruh Baru Kecamatan Mandi Angin Timur, Desa Petiduran Baru Kecamatan Mandi Angin Timur, dan Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandi Angin Timur. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan bantuan Dumisake kepada 553 siswa SMA dan sederajat serta SLB. Pada kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Sarolangun itu, turut digelar dialog kebangsaan. Didampingi PJ Bupati Sarolangun, Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan pendidikan program 2 miliar 1 kecamatan Dumisake. Beasiswa pendidikan itu diberikan kepada 553 siswa SMA dan sederajat serta SLB yang kurang mampu. Al-Haris mengatakan, pemberian bantuan pendidikan program Dumisake merupakan bukti kehadiran pemerintah bagi siswa dan siswi yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tak hanya seragam dan perlengkapan sekolah, bantuan pendidikan juga berupa alat pendengaran, kursi roda, dan tongkat untuk siswa dan siswi SLB. Al-Haris mengapresiasi seluruh siswa dan siswi SMK Negeri 4 Sarolangun yang antusias mengikuti dialog kebangsaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tahun 2024. Al-Haris berharap seluruh siswa dan siswi dapat memahami tujuan wawasan kebangsaan untuk mencapai tujuan yang menjamin kepentingan nasional. Kita menyerahkan bantuan Dumisake ya pada 550 siswa-siswi SMK, SMA dan SLB di Sarolangun. Dan juga sekaligus saya tadi meminta waspan bagi anak muda generasi muda juga untuk tua untuk kembali membangun jati dirinya. Penerima bantuan Dumisake pendidikan itu terdiri dari 42 sekolah negeri dan swasta, serta sekolah luar biasa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hasnidar Haris membuka rakor TPPKK Provinsi dengan TPPKK Kecamatan se-Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mensinkronkan program TPPKK dengan program-program pembangunan pemerintah. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi Hasnidar Haris secara resmi membuka rapat koordinasi TPPKK Provinsi dengan TPPKK Kecamatan se-Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mensinkronkan program TPPKK dengan program-program pembangunan pemerintah daerah itu diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Salah satu program yang disosialisasikan yaitu tentang pengenalan cara cepat membaca dan menghafal Al-Quran. Langkah ini sebagai upaya nyata dari TPPKK untuk memaksimalkan pengentasan buta aksara Al-Quran di Provinsi Jambi. Masih banyaknya masyarakat di daerah yang belum bisa membaca Al-Quran menjadi alasan utama pemaksimalan sosialisasi program tersebut. Hasnidar berharap melalui pengenalan metode cepat membaca dan menghafal Al-Quran, TPPKK Kecamatan bisa membawa ilmu ini untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Akurat dan tidak lupa yaitu Dr. Henry dari Bandung, kalau Farid Hasan dari Jakarta, dan beliau berdua adalah narasumber pencipta metode yang luar biasa, bukan sekadar guru biasa tapi pencipta metode yang memudahkan kita untuk belajar, dan ini adalah prioritas program Tim Penggerak PKK. Dalam rakor TPPKK tersebut, TPPKK Provinsi Jambi sekaligus memboyong 2 narasumber untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi ibu-ibu PKK daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ya Saudara, Wabub Bungo sampaikan rancangan KUA PPAS 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini. Ya Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari ini dalam segmen advertorial. PJ Bupati Kerinci Asrap menghadiri gerakan serentak transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Asrap berharap gerakan itu dapat menumbuhkan semangat baru dan kenyamanan di lingkungan sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci. Pejabat Bupati Kerinci Asrap menghadiri gerakan serentak transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci yang bertempat di Sekolah Dasar 114 Dusun Baru, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Dalam kegiatan tersebut, pejabat Bupati Asrap bersama jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menempelkan cap tang sebagai tanda mendukung dan ikut menyukseskan gerakan transisi PAUD ke SD. Asrap mengatakan, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan untuk para siswa merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh seorang guru sehingga siswa merasa betah dan tidak malas datang ke sekolah. Awal-awal masuk SD itu, ya, mulai masuk anak-anak SD kelas 1 ini, bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah itu yang betul-betul nyaman, ya, sehingga anak betul-betul merasa senang berada di sekolah. Ya, sehingga tidak misalnya anak-anak tidak ada keinginan untuk pindah, kemudian tidak kerasan atau malas-malas datang ke sekolah. Nah, kalau anak sudah merasa senang di sekolah, maka anak akan datang dengan sendirinya ke sekolah. Asrap berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat baru dan kenyamanan di lingkungan sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci. Ilwan Pasaroni, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Effendi menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah dan gerakan transisi PAUD ke SD. Kegiatan itu merupakan komitmen bersama dalam menciptakan transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan yang bertempat di SD Negeri 72/3 Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut itu merupakan orientasi komitmen bersama dalam transisi pendidikan anak usia dini ke SD yang menyenangkan bagi peserta didik. Zainal Effendi mendukung kegiatan masa transisi peserta didik PAUD, TK ke SD dan meminta kepada pihak sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman bagi peserta didik. Setelah penerimaan siswa baru, yaitu peralihan dari TK ke SD. Tentu ini membutuhkan keterampilan tersendiri bagi Bapak Ibu guru di dalam merubah perilaku anak-anak kita dari TK ke SD. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan gerakan transisi PAUD ke SD itu ditutup dengan menempelkan cap tang sebagai tanda mendukung dan ikut menyukseskan gerakan transisi PAUD ke SD dan pemberian makanan tambahan kepada siswa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara Wakil Bupati Bugo Safrudin Dwi Aprianto menyampaikan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun 2024 ke DPRD Bugo. Diharapkan dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD dapat berjalan dengan lancar. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo sekaligus menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2024. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, rancangan kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2024 disusun dalam rangka menjawab perubahan kondisi daerah tahun 2024 dalam konstelasi perubahan kondisi nasional saat ini. Kemudian ada beberapa perubahan target indikator kerangka ekonomi daerah Kabupaten Bungo tahun 2023 lalu.
Diharapkan dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan DPRD Bungo pada minggu pertama bulan Agustus 2024. Dengan anggota DPRD, kita mengikuti kegiatan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pengantar perubahan kebijakan umum anggaran dan juga pengantar perubahan prioritas program anggaran 2024. Tadi Ibu Ketua sudah sampaikan kenapa ini kita laksanakan, karena memang ada situasi eksternal perubahan dinamika ekonomi negara kita, dan kami juga sampaikan ada beberapa perubahan, misalkan tadi pendapatan juga meningkat, tapi belanja juga meningkat karena kebutuhan. Setelah kita evaluasi 6 bulan ke belakang juga proyeksi 6 bulan ke depan. Untuk kita berharap tadi juga kami sampaikan kepada DPRD, mudah-mudahan sebagai wujud kebersamaan antara eksekutif nanti akan dibahas oleh Banggar DPRD bersama dengan TAPD. Dan mudah-mudahan bisa sesuai jadwal dan akhirnya nanti bisa kita sahkan. Sekali lagi ini kita laksanakan dan untuk kepentingan masyarakat. Prediksi dan asumsi perubahan KUA PPAS APBD tahun 2024, yakni untuk pendapatan daerah 2024 yang semula diprediksi 1,83 triliun bertambah sebesar 203,3 miliar rupiah. Lalu untuk belanja daerah diprediksikan sebesar 1,51 triliun rupiah, lebih bertambah sebesar 183,86 miliar rupiah lebih. Selain itu, Pemkab Bungo harus tetap mengacu pada pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Jambore kader PKK tingkat Kecamatan Jaluko berlangsung meriah dan sukses. Seluruh kader diharapkan dapat membantu pemerintah, terutama dalam menekan angka stunting, inflasi, dan membantu menyukseskan pekan imunisasi polio. Jambore kader PKK tingkat Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi berlangsung sukses. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan kantor TVRI Pijon ini digelar selama 2 hari, dimulai tanggal 23 dan 25 Juli kemarin. Berbagai perlombaan yang digelar mulai dari cerdas cermat, paduan suara dan lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian perlombaan memasak pangan lokal dan penampilan parade yang dilanjutkan dengan lomba defile dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Jaluko. Jambore kader PKK Jaluko dibuka oleh PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi yang ditandai dengan pelepasan burung ke udara. PJ Bupati mengapresiasi terlaksananya Jambore ini dan diharapkan dapat mempererat silaturahmi para kader PKK baik di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan, serta membantu pemerintah dalam membangun Kabupaten Muaro Jambi, terutama dalam menekan angka stunting, inflasi, dan membantu menyukseskan pekan imunisasi polio. Peduli pembangunan gitu ya, itu jadi harapan saya dengan terlaksananya Jambore ini bisa ibu-ibu bisa bergerak, bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya dan negara Republik Indonesia ini pada umumnya. Sementara itu, Ketua TP PKK Jaluko Yunita Rahmadina Anggraini berharap melalui kegiatan Jambore ini dapat menambah pengetahuan para kader PKK sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Yunita mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada Desa Mendalo Indah yang berhasil meraih juara umum pada tahun ini. PKK di Kecamatan Jambi luar kota itu akan terus bersilaturahmi karena ini akan terjadi setiap tahunnya, dan kedepannya nanti setiap kader-kader yang hari ini menjadi pemenang kami harapkan bisa ditampilkan di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Setelah pelepasan burung ke udara, PJ Bupati meresmikan kelompok UMKM Ikatan Keluarga Pengusaha Jaluko. Kemudian rombongan meninjau stand produk hasil UMKM dan stand memasak makanan pangan lokal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Balika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.